Hello all, welcome back to Estiting Channel. Kali ini kita akan belajar buat manipulasi lagi. Di sini gua pengen hasil akhir itu kayak gini, boy. Nah, kayak gini. Nah, untuk membuat yang kayak gini, kita perlu 3 bahan aja. Ini gua close dulu ya. Kita perlu yang pertama adalah backgroundnya. Oke, kita perlu backgroundnya. Yang kedua adalah poinnya. Poinnya di sini sendiri gua crop jadi 2 ya. Yang pertama adalah bagian yang di dalam air, dan yang kedua adalah bagian yang di luar air, kayak gini. Dan untuk poi 2, gua punya ikan koi. Nanti kalau misalnya kalian download yang HD ya, biar kalian agak gampang editnya. Ini gua perbesar sedikit. Oke. Waduh, terlalu besar. Nah, segini. Nah, untuk tahap pertamanya, gua mau gabungin backgroundnya. Background yang mana aja gua gabung? Gua pengen gabung background yang ini sama poi yang ada di dalam air. Oke. Tahap pertama, gua copy backgroundnya, gua Ctrl J. Setelah itu gua nyamain tune. Caranya ini background copy-nya ini, kalian Ctrl J lagi sekali. Kalian bawa ke paling atas. Klik kanan dan clipping. Oke. Habis itu kalian cari filter, blur, average, dan blendingnya kalian ganti pakai overlay. Oke. Selanjutnya kalau sudah sama tone-nya, ini backgroundnya ini, gua mau buat dia lebih gelap daripada si poinnya. Caranya, gua pakaiin exposure. Exposure gua bawa ke kiri, offset gua bawa ke kiri sedikit aja, dan gamma gua bawa ke kanan. Oke, kalau sudah, kalian okein. Habis itu gua mau buat bayangannya dengan cara gua buat layer baru di atas exposure-nya ini dan di bawah poinnya. Gua pakai brush tool nomor 3, warna hitam, opacity-nya gua buat sekitar ya 13% dan mulai brushing. Oke, kayak gini. Nah, di sini juga lagi sedikit. Nah, selanjutnya kalau sudah kayak gini, kalian buat yaitu menjadi satu kesatuan. Caranya, di bagian yang visible yang ada logo mata ini yang paling atas, kalian pilih Shift Ctrl E. Otomatis dia akan bergabung jadi satu. Setelah itu, gua pengen buat efek kalau poi sama backgroundnya itu ada di dalam air. Caranya, kita cari filter gallery. Kalian cari glass. Di sini distorsinya gua kecilin lagi sedikit dan smoothnya gua kasih 10. Lalu kalian okein. Kalau udah kayak gini, hal yang selanjutnya kalian lakuin adalah mencari water texture. Water texture tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Ini water texture ini gua mau buatin dia jadi brush. Caranya, kita harus buat dia menjadi warna hitam putih dulu. Biar mau jadi warna hitam putih, saturasinya, lebih tepatnya saturasinya, gua bawa ke kiri, biar jadi minus 100. Habis itu, kalau kurang hitam putih, kalian bisa pakai curve. Curve-nya gua turunin. Oke, kalau misalnya masih kurang, kalian bisa pakai exposure. Offsetnya gua bawa ke kiri, dan gammanya gua bawa ke kiri sedikit. Nah, kalau udah kayak gini, kalian cari Shift Ctrl Alt dan E. Secara otomatis dia akan buat layer baru dan kalian Ctrl I pada layarnya ini. Kalau sudah kayak gini, kalian cari Edit, Define Brush Preset, dan ganti namanya pakai suka-suka kalian. Mungkin air, dan oke. Secara otomatis kalian akan punya brush yang bentuknya sama kayak gini. Oke, kita back to topic. Di sini kalian harus buat layer baru. Oh, ini gua kecilin sedikit ya brushnya. Oke. Setelah itu kalian cari brush tool warna putih. Opacity kalian buat 100% dan mulai brushing. Kayak gini. Nah, gua perkecil sedikit. Nah, oke. Kalau sudah kayak gini, kalian
ini background copy 2-nya itu kalian Ctrl J. Setelah itu kalian bawa ke paling atas. Kalian klik kanan, create clipping. Habis itu kalian cari curve. Kalian naikin curve-nya. Oke, kalau sudah kayak gini, kalian klik kanan lagi satu dan clipping. Nah, mungkin kurang tinggi curve-nya, gua tinggiin lagi. Nah, oke, sudah bagus menurut gua. Kayak gini hasilnya. Kelihatan dia kayak di dalam air. Tapi gua mau benahin sedikit. Di sini kelihatan, gua ganti brushnya dulu ya. Brush nomor 3. Di sini kelihatan dia itu terlalu gimana ya? Tekstur airnya itu terlalu nyolot lah. Jadi gua mau hilangin caranya karena di sini warna putih. Gua pakai brush tool warna hitam. Opacity-nya gua kecilin jadi sekitar 30%-an dan mulai brushing. Kalian brush ya. Oke. Segini sudah bagus menurut gua. Selanjutnya adalah kalian membuat efek malam pada backgroundnya. Caranya, kalian cari color lookup. Load 3D-nya kalian ganti pakai moonlight. Kalau sudah kayak gitu, kalian Ctrl J. Kalian bawa ke atas UI permukaannya, yang ini. Habis itu kalian klik kanan, create clipping. Nah, oke, kalau sudah kayak gini, gua pengen buat background yang di dalam air itu menjadi lebih gelap. Caranya, pada background ini, pada bawah layer UI yang di atas air, kalian cari curve. Kalian turunin curve-nya. Oke, sekitar segitu sudah bagus menurut gua. Lalu, kita kerjakan ini, UI 2-nya, si ikan koi. Tapi sebelum itu, gua mau buat grup dulu biar lebih rapi. Di sini gua pakai BG background. Yang ini sampai yang ini gua masukin ke BG. Selanjutnya gua buat lagi namanya poi 1. Dan ini berdua masuk ke foldernya. Gua clipping karena tadi lepas clippingnya. Nah, oke. Kalau udah gini, kalian kerja ke koi-nya lagi. Di sini gue pengen buat koi-nya bersinar, caranya gampang banget. Ini kalian cari rectangular marquee, lalu kalian drag. Habis itu kalian pilih V di keyboard, V ya, Vespa. Kalian bawa ke kiri sama bawa ke kanan. Habis itu kalian play action-nya, action glow-nya. Kalau kalian nggak punya action glow-nya, kalian bisa download. Nanti gua taruh linknya di deskripsi. Ini tinggal kalian continue dan oke sampai habis. Nah, oke. Habis itu gua pengen buat si ikan koi ini menjadi lebih bercahaya. Cara gimana? Caranya, di atas layar koi ini kita buat layar baru. Kita cari brush tool warna putih, opacity 30% dan mulai brushing. Ini juga brushing. Lalu kalian klik kanan, clipping. Lagi sekali brush. Dan ini juga lagi sekali kita brush. Nah, oke. Kalau udah jadi kayak gini, kita buat efek cahaya di poi 1 yang lebih tepatnya di permukaan air. Karena kita balik ke poi 1, kita buka foldernya poi 1. Kalian buat layer, kalian klik kanan, kalian clipping layernya, kalian cari brush tool warna oranye. Oke, kita mulai brushing. Ini gua matiin dulu ya. Oke, gua perbesar sedikit. Nah, gua perkecil size-nya. Opacity-nya gua buat sekitar 20%-an. Oh ya, ini blendingnya ganti pakai screen ya. Dan gua mulai brushing di bagian sini. Oke.
Jangan khawatir yang lewat-lewat itu, nanti kita bisa perbaikin. Ini juga sedikit. Oke, di samping-sampingnya dulu ya. Ini juga. Nah, di sini juga lagi sedikit. Habis itu di jari-jarinya. Oke. Nah. Oke. Ini juga, dan terakhir yang ini. Habis itu kalian cari eraser tool, klik kanan, brush tipe nomor 2, size nya gua perkecil sedikit, gua perkecil lagi, dan mulai hapus bagian yang lewat-lewat. Oke, kayak gitu. Ngomong-ngomong, gua pakai mouse ya, gua nggak pakai pen tab, karena kadang-kadang ada juga yang nanya, gua pakai bang pakai pen tab apa bang? Gua nggak pakai pen tab, soalnya sudah rusak lama banget. Nggak ada mood pakai beli baru, nggak ada mood sama nggak ada dana mungkin lebih tepatnya ya. Oke, ini juga hapus. Mantap. Ini juga. Nah, yang terakhir kalian cari brush tool lagi dan mulai brushing area yang ini. Oke. Nah, dan yang ini juga lagi satu. Oke. Gua perkecil lagi. Ini agak ini agak awkward di sini ya. Kita hapus saja. Pakai brush nomor 3. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi lebih baik. Selanjutnya kita buat efek re-air. Caranya kita balik ke background. Background yang ini kita klik, kita cari elliptical marquee, kita drag yang ini bentuk oval di sekitaran wajahnya. Lalu kalian cari filter blur, distort zigzag. Sini bisa kalian lihat distorsinya, suka-suka kalian. Amount-nya gua pertegas, width G-nya juga gua pertegas lagi sedikit. Oke. Gua pertegas lagi sedikit. Oke. Selanjutnya di sini juga Ctrl F untuk mengulang fitur yang sama. Ctrl F. Sini juga F. F ya. CF. Ini juga F. Ini F. Di sini suka-suka kalian ya. Jangan terpengaruh sama gua. Sorry. Di sini Ctrl F. Dan ini lagi sekali F. Ini juga lagi sedikit F. Oke. Kalau udah kayak gitu, kalian balik lagi ke paling atas. Di atas glow effect ini, kalian buat layer baru. Cari brush tool, brush warna oranye. Saya gua perbesar, opacity-nya biarin aja 20, dan mulai brushing di area yang ada gininya, ada re-airnya. Ini jangan terlalu monoton ya. Monoton tuh maksudnya kayak gini. Nah, jangan. Mungkin agak bertekstur kayak gini. Nah, kayak gitu. Ubur aja, jangan terlalu detail ya. Nah, kalau udah, kalian cari marquee tool lagi. Kalian cari area yang kalian buat re-airnya. Lalu kalian Ctrl F. Sini juga Ctrl F. Pokoknya semuanya ya. Semua daerah yang kalian buat re-air tadi, kalian Ctrl F lagi sekali. Fungsinya ini apa bang? Fungsinya ini adalah untuk mempertegas bahwa
yaitu ada di air. Tadi kan kita buat koi itu bersinar. Nah, ini adalah pantulan dari sinar si koi itu. Itu ceritanya. Oke, mana lagi ya? Ini ya. Sorry, nggak ada yang kayak. Ctrl F. Habis itu yang terakhir ini sudah kan? Kita Ctrl D untuk select dan kita hapus bagian-bagian yang nggak perlu. Bagian-bagian yang nggak perlu itu apa bang? Misalnya yang ini. Nah, ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu tadi. Gua lihat ini. Dan mana lagi ya? Ini lewat. Oke, itu aja. Habis itu kalian hidupin koinnya. Kalian cari brush tool lagi. Kalian buat layar baru. Klik kanan, gua perbesar sedikit. Ganti pakai screen blendingnya. Lalu kalian opacity kecilin ya. Lupa gua bilang. Kalian brushing di area sini. Nah, apa fungsinya bang? Biar lebih dramatis saja. Ini kan koinnya bercahaya tadi. Sekarang kita buat pantulan cahayanya di batu-batu sekitarnya. Tadi kan kita cuma buat di koinnya aja. Sekarang kita buat di sekitar batu-batunya. Oke, tipisin aja ya. Gak usah terlalu tebal. Biarin make up aja yang tebal. Ini enggak. Nah, kalau sudah kayak gini, glow efeknya kalian hidupin. Berat banget ya. Nah, untuk finishing, kalian bisa cari curve, rednya, kalian naikin sedikit. Oke. Kalau sudah kayak gini, kalian buat layar baru, pilih brush tool, dan cari warna magenta. Nah, udah. Brush nomor 3 saya kalian perbesar sedikit, opacity-nya kecilin aja sekitar 5%, dan mulai brushing. Nah, kayak gini. Dan jadi. Gampang kan? Sekian tutorial dari gua, semoga dapat membantu dan selamat mencoba.